Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Rizky Agilian dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 130. Di sini saya akan merefleksikan dari pertemanan saya di masa SMA. Saat aku di SMA, bisa dibilang mempunyai teman yang dikatakan spesial. Nah, because in SMA ini adalah masa bertemu banyak orang. Nah, ceritanya saat itu kan diadakan MPLS. Nah, diadakan MPLS itu secara daring karena di saat itu masih terkendala oleh COVID. Dan teman pertama yang ku percaya adalah dia, sebut saja si D. Pada masa itu, aku kalau mau kayak get information about school harus kontak dia, because I feel trust ke dia lah. Apapun informasi tentang sekolah pun tanya dia. Terus jalanlah ke awal PKKM. Kan pada saat itu diterapkan sistem sekolah yaitu 50-50 buat sekolah. Nah, disitulah kami banyak mengobrol ke dia. Ternyata cocok lah selama obrolan ini berlangsung. Nah, mulailah saat itu menjadi teman curhat dan berbagi informasi ke dia. Selanjutnya, setelah beberapa bulan mengobrol, kami pun sering kayak bercanda lah, seperti saling foto diam-diam selama masa sekolah itu, yaitu selama 3 tahun. Beranjak ke kelas 2, disinilah mulai hubungan pertemanan kita renggang karena setiap orang kan mempunyai kesibukan masing-masing, dan si D memiliki berbagai acara seperti lomba ataupun yang lainnya. Berjalan pertemanan ke 3 tahun, mulailah kita menyusun pertemanan yang lebih baik, seperti saling support dan saling memberi nasihat. Nah, setelah itu keluar bareng untuk membahas lanjut kuliah di mana, dan terjadilah titik terendah pertemanan kami, yaitu pada saat pengumuman mandiri Universitas Padjadjaran, saat momen dimana aku dinyatakan tidak lolos pada seleksi itu. Nah, saat momen itu dia pun menangis sedih karena because aku tidak bisa kayak menemani dia ke situ. Dan saja karena kami dulu berdua memiliki kesamaan dalam univ favorit, yaitu Universitas Padjadjaran. Nah, di saat itu dia pun sudah keterima dalam universitas tersebut di jalur SNPT. Nah, pada saat itu bisa dikatakan momen berpisahlah kami dalam hal ranah universitas. Tapi dia pun masih memberikan semangat kepadaku pada saat itu, kayak memberikan gak apa-apa, masih ada univ lain kayak yang lainnya gitu. Tetapi dia pun masih memberikan semangat untuk tegar menerima apapun. Alhamdulillah, pertemanan kami masih berjalan, tetapi tidak seintens dulu sebelum dipisahkan oleh jarak itu ya. Untuk hal mengobrol pun bisa dilakukan pada saat dia pulang saja, dan selama itu kita jaring saling chat. Untuk pressure dari pertemanan kita, identifikasi stres. Nah, ada faktor yaitu external tension, dimana saat terjadi perbedaan dalam prioritas kuliah, dimana dia mempunyai kehidupan yang berbeda saat masih di SMA. Nah,
Kan di SMA pasti memiliki kesamaan dalam tugas atau yang lainnya. Nah, dalam pressure ini mempunyai jarak yang membuat hubungan pertemanan ini terkendala untuk mengobrol saling secara langsung. Nah, itu yang selanjutnya yaitu pemecahan dari masalah ini, yaitu dengan teori keterbukaan, di mana saat kita bertemu secara langsung kita saling mengobrol untuk membahas apa yang terjadi pada pressure tersebut dan membuat tidak ada kesalahpahaman dalam pertemanan. Dalam pertemanan ini terdapat yaitu teori pertukaran sosial. Apa aja yaitu dalam pertemanan kita sering saling menguntungkan satu sama lain. Seperti saat sekolah kita saling bertukar jawaban, tugas, saling membantu, dan sering juga membagi tugas. Tidak hanya itu, kami juga biasanya saling support dalam anything, and kita juga sering change by a snack. Terima kasih. Sekian tugas refleksi pertemanan kali ini saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.